Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jack ya, account official ya. Dan channel ini saya ubah menjadi nama asli saya Joko Disanoso. Oke, di sesi kali ini saya akan membawakan materi yang dibuat oleh mahasiswa saya, yaitu tentang Analyze Dangerous Phishing Site with Virus Total. Artinya menganalisa, yang artinya gini loh, menganalisa ya situs yang kira-kira berbau phishing dengan virus total. Nah, contohnya itu udah ada, contohnya udah ada semuanya. Contohnya sudah dibuat juga di video-video itu. Oke, langsung ya saya bawakan. Judulnya adalah malware network analyze atau analysis analyzing dangerous phishing site with virus total. Panjang banget judulnya ya di sini ya. Ya, ini adalah merupakan suatu tugas yang saya berikan untuk mahasiswa saya untuk membuat beberapa slide model kayak webinar ya. Tentu nanti yang membawakan adalah dosennya. Biasanya kan dosen ngasih tugas, habis itu dinilai. Kalau ini dosen memberikan tugas, habis itu diberikan ke dosennya lagi dan dinilai oleh mahasiswanya. Nah, ini saya menjabarkan seperti itu. Oke, treat like no one is safe, ya benar ya, tidak ada yang pernah aman di dunia, atau there is no safe in the world, tidak ada yang aman di dunia. Benar gak sih bahasa Inggrisnya kayak gitu? Oke, anggap aja benar ya. Terus phishing website adalah phishing yang didesain untuk menangkap beberapa resource atau fraud keamanan di sini ya, by experimenting with sensitive information. Jadi informasi yang didapatkan sangat sensitif sekali. Biasanya contohnya adalah credit card, password, dan kredensial data yang lain. Itu contoh dengan phishing website. Oke, bagaimana infektednya atau menjangkitnya di sini? Menurut dari ini capture-nya dari virus total ya. Ini dari virustotal.com. Ini adalah antivirus yang sudah bond dengan situs virus total. Contohnya di sini ada namanya iKeySlab, WebGuard, ada lagi namanya Bitdefender, ada namanya CRDF, ada lagi Emisoft, ada lagi Fortinet, ada lagi Google Web Browsing, ada Netcraft, terus ada namanya Phishing Database. Oke, Pak, virus total itu apa sih? Virus total itu ya total virus ya nggak seperti itu. Virus total itu digunakan untuk menganalisa bahwa web tersebut atau web server Anda terinfeksi oleh malware atau tidak. Itu fungsi dari virus total. Apakah cuma itu? Enggak. Dia akan melihat atau mengcapture sampai ke relasinya. Jadi relasinya sampai mana itu nanti akan di capture. Oke. Contohnya kayak gimana, kan? Contohnya itu banyak sekali contohnya. Oke. Nanti akan saya bahas contohnya. Baik, contohnya gini loh. Nah, saya buka dulu di sini ya tentang virus totalnya. Ini kita bisa masukkan file, bisa URL, bisa searching langsung. Nah, saya pakai filenya dulu deh, choose file. Terus saya pindah di sini ya, apkan gambar. Terus saya masukkan di video. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada 27 security atau vendor security yang memberikan tanda bahwa file ini adalah malware, yaitu dari iKeySlab, Avast dan sebagainya. Ini contohnya ya, ini contoh yang file yang tadi. Nah, file yang saya ambil adalah nama virusnya adalah JDS itu tadi ya. Jadi bisa melihat under APK reflectionnya. Kita bisa melihatnya sudah saya rename menjadi JDS. Ini nama detailnya di sini bisa terlihat sekali. Jadi si membuatnya siapa? Ini dibuatnya di CID CN Lawrence BLT Bandung. Ini bisa dilihat Jawa Barat. Email yang membuat juga kita bisa melihat di Lawrence Ronda 3.net. Terus
permissionnya yang dipaksa untuk dibuka adalah internet, akses file location, SMS, ulat kolak, dan sebagainya. Ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi teman-teman kalau kena ini juga sangat riskan sekali kalau kena aplikasi pilot ini. Terus ada lagi, nah di sini kita bisa lihat namanya relation. Ini pohonnya, graph summary-nya. Dari sini kita bisa melihat detection-nya. Di sini ada 19 detection-nya. Ini juga ada 3 detection-nya. Kita bisa lihat salah satu di sini. Kembali lagi posisi di sini. Terus kita bisa melihat behavior-nya. Ini dari server, tetapi dia akan mengirim data itu ke dalam server dia. Dan kita bisa lihat detailnya tadi ya. Terus community dan lain sebagainya. Oke, setelah kita tahu ini apa yang kita akan dapatkan di sini atau komoditinya, kita bisa lakukan proses report di sini ya, misalnya report dan sebagainya. Ini contoh tentang si antivirusnya tadi. Oke, ini level di posisinya di sini ya, posisi ketika kita ngambil di file ini dan kita scan, kita dapat relation di sini dan kita mendapat namanya 10 bundle situsnya. Jadi kita tinggal double klik nih, kita double klik, kita mendapatkan namanya virus total grep yang digunakan atau petanya. Nah ini adalah root node-nya. Kita bisa bermainkan di sini ya. Ini namanya root node-nya. Dan kita bisa lihat dia sampai beberapa bagian di sini ya, Sophos, Invensia, K7GW, spyware di sini ya. Ini juga masuk ke Andra atau Sunred ya. Ini juga sama, ini masuk ke Android Agent, terus Trojan Spy Android, Cassandra, avatarnya Android, Cassandra juga. Di level ini Anda bisa double klik lagi, dia petnya sampai mana, ini juga bisa di double klik sampai dia menuju pending sampai mana. Ini juga kita bisa petakan lagi. Dan di server ini juga kita bisa petakan lagi dia lari kemana lagi, apakah ini juga ada relasinya. Nah ini kita bisa lihat ini relasi-relasinya, ternyata banyak sekali. Nah dia mengandung apa di sini, ada zipnya lagi, jadi kita bisa tahu peta dia kemana aja. Nah dari ini Anda bisa simpan. Udah ketemu nih larinya kemana, kita tinggal deketin kursornya aja di sini, ketemu dia lari kemana dari satu aplikasi menuju ke aplikasi yang lainnya. Di save juga boleh, misalnya dari grabnya apa. Nah bagaimana kalau kita ngecek dengan URL di sini, tadi tentang aplikasi. Kalau dengan URL ya Anda tinggal masukkan, misalnya contohnya adalah detik.com, suruh nyari kayak gini, tentu tidak bisa langsung masuk di detik.com. Kayak gitu lakukan adalah buka dulu di sini, Anda copy, Anda pindah ya ke sini, paste aja di sini, udah enter, biar dia nyari apakah di sini save atau tidak. Nah nanti kalau di sini clean ya clean juga, tidak ada apa-apa di sini. Tapi ketika Anda mau lakukan grab di sini, Anda boleh masukkan, misalnya saya masukkan di sini, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Tentu nanti akan ikutin arahnya dari sini juga. Atau file di sini, new blank grabnya seperti apa. Ini juga bisa kita download seperti kayak pakai JSON atau pakai PNG. Ini juga boleh. Nanti alihnya ke PNG juga. Oke, ini contoh di detik yang kita cek tidak ada malware-nya. Nah, bagaimana dengan Yuha misalnya ya, mohon maaf ini bukan menyudutkan ya, kita tes dulu apakah di sini aman nggak. Di sini kita tes bagian di ya kalau sini atau di atas ini kita ganti nih, kita ganti kira-kira aman nggak. Ternyata di sini ada URL 1 dari dokter web ya. Dokter web itu siapa sih, Anda cari nih siapa dia. Nah, ini ada Malaysia 1 spesies yang digunakan. Kita lihat detailnya dari kemana, ini ketemu semuanya, ini bisa kita cek. Oke, cuma ada satu di sini ya. Nah bagaimana dengan satu lagi toolnya, rame nih buat download nih. Nah ini kan ada Bagas
nggak tahu ya, 31 mungkin ya ini ya. Oke, kita dapat satu akses ini, baru kita tes lagi di atas ini apakah ada atau tidak. Di bawah ternyata juga ada satu malware di sini terdeteksi oleh Asset. Oke. Terus bagaimana kita bisa melakukan itu? Avoid it. Avoid itu apa ya? Kan? Anggap aja ini kan teman-teman kan, wah, bahasa ini kita belajar cyber security terus bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu wajib itu ya. Jadi ya, kalau bingung misalnya ngambil translate, saya biasanya kalau masih bingung pakainya kayak gini, translate kayak gini. Ya, avoid kan. Apa sih menghindari? Oke, bagaimana menghindarinya? Ya jelas, cek, ya kan? Jangan klik sembarangan. Ya, apalagi yang masuk ke email, apalagi masuk ke WhatsApp, apalagi masuk ke SMS, ya kan? Selamat, Anda dapat uh, undian, ya kan? Kebetulan saya juga dapat email dari bosku, gitu kan? Dapat hadiah 50 juta nih, ya kan? 50 juta itu berapa dari bosku, ya kan? Jadi saya cuma ngeliat header nomornya sama yang di bawahnya sudah beredar, ya sudah, saya nggak usah ngecek, itu berarti phishing, udah selesai kayak gitu aja, nggak usah dianalisis sampai panjang-panjang deh. Terus ada lagi namanya malware network analysis, di sini juga ada. Jadi malware network analysis yang digunakan tadi adalah contohnya tentang di virus total, yang mana Anda bisa menggunakan IP dan bisa menggunakan domainnya tadi ya. Nah, ini contoh yang digunakan tentang virus total, tadi sudah dipraktekkan di awal. Jadi menganalisis bahwa virus atau file tersebut terinfeksi atau tidak dengan virus total di sini. Jadi ngeceknya dengan virus total. Tadi ya, ini ada BCV, ini contohnya. Tadi saya sudah demokan juga di situ ya, dan ada beberapa video yang sudah didemokan. Oke, itu tentang virus totalnya. Nah, efeknya dan ketika untuk mencegahnya bagaimana? Ketika kita mau mencegah, ya tentu kita harus punya yang namanya firewall. Install firewallnya, install IDS IPS, install honeypot, load balancing, sandbox data center, VPN and proxy access authorization-nya. Tentu di mana salah satu kalau kita melakukan prosesnya dengan tepat, insya Allah tidak akan terkena malware. Tentu settingannya ini banyak sekali di sini. Boleh Anda menggunakan firewall tok, boleh, tapi kalau dengan settingan tepat tentu akan dibandingin juga namanya IDS, detectionnya seperti apa, pencegahannya seperti apa. Ada intrusion detection system, ada lagi namanya intrusion prevention system, terus ada lagi honeypot, ada balancing, di sini ada sandbox atau cookie sandbox untuk menganalisa lebih ke dinamik malware. Terus ada lagi namanya VPN and proxy, ada lagi access authorization. Nah, itu contoh atau penjelasan tentang tadi ya, tentang malware network analysis dengan virus total. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi yang gambarnya dibuat oleh Mas Muhammad Guntur dengan NIM 18820253 tentang materi malware network analysis dengan virus total gitu ya. Intinya sih gini sih, saya mau ngecek web ini, URL ini ada kandungannya malware, ada kandungannya phishing nggak sih dengan virus total. Oke, tinggal cemplungin aja, gitu kan, cemplungin aja ke dalam virus total tadi, dianalis. Terus di mana relasinya atau pohonnya kayak itu, kayak parent directory-nya. Jadi parent keluarganya seperti apa, turunannya kayak gimana, itu bisa dicek dengan virus total. Tentu ada banyak sekali yang bisa kita cek selain virus total, ada namanya app Eniran, ada namanya hybrid analysis, ada namanya Kuko Sandbox, dan lain-lain. Oke, cukup sekian dari saya, paparan dari slide buatan mahasiswa saya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ngelantur ngalor idul gitu ya, atau tidak brus, nggak jelas ya, saya mohon dimaafkan ya. Namanya saya juga masih manusia, dan saya mencoba untuk menantang diri saya menjelaskan ke publik melalui media YouTube. Oke, cukup sekian. Terima kasih.
Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.